Apa sih yang disebut estetika? Estetika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti aesthetai, yang artinya untuk dirasakan, dan juga aestheta, hal yang terlihat. Keindahan tidak hanya berbicara mengenai hal-hal yang bisa dilihat saja, tapi juga bisa berbicara tentang hal-hal yang bisa didengar juga. Tergantung penilaian secara objektif dan subjektifnya. Dalam bahasa Indonesia, kata indah selain memiliki makna beauty di atas, khususnya sudah menjadi kata turunan, yaitu mengindahkan juga peduli akan penaruh perhatian kepada atau terhadap sesuatu. Jadi makna yang pertama maupun yang kedua, adanya perhatian subjek terhadap objek. Dalam hal ini beberapa filsuf memiliki pandangan tersendiri mengenai pengertian dari estetika itu sendiri. Saya sebutkan satu saja, yaitu dari William Haverson 1989 Masehi. Estetika itu merupakan segala hal yang berkaitan dengan sifat-sifat dasar dari nilai-nilai norma pada suatu karya tertentu. Menurut penulis, dalam hal ini, keindahan merupakan sesuatu hal yang dapat dilihat oleh mata, dirasakan oleh sentuhan, dan kemudian didengar oleh telinga. Adapun ruang lingkup filsafat estetika meliputi beberapa persoalan, yaitu yang pertama ada ruang lingkup yang dibahas dengan estetika meliputi persoalan tentang nilai estetis, yang kedua adalah pengalaman estetis, yang ketiga ada seni, yang keempat ada seniman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan estetika. Telah disinggung sebelumnya bahwa manusia adalah makhluk yang sangat memuja keindahan, bahkan sebagian diantaranya terobsesi dengan keindahan. Sejarah perkembangan yang dimaksudkan di sini adalah estetika sebagaimana berkembang di dunia barat. Sejarah perkembangan dan penyebarannya sejak zaman Yunani kuno sampai kepada kita dalam masa kontemporer ini. Adapun secara periodisasi estetika melalui beberapa masa. Yang pertama, periode klasik. Dimulai sejak zaman Yunani kuno, di mana pada masa ini terdapat beberapa filsuf yang paling berpengaruh, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang mengemukakan bahwa seni dan keindahan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang kedua, periode skolastik. Menurut Thomas Aquinas, hal-hal yang cacat, tidak utuh, tidak sempurna adalah jelek, sedangkan hal-hal yang berwarna cemerlang atau terang adalah indah. Tiga unsur keindahan itu oleh para ahli modern disebut kesatuan, perimbangan, dan kejelasan. Yang ketiga, periode Renaissance. Kata Renaissance berarti kelahiran kembali, yaitu membangun kembali semangat kehidupan klasik Yunani dan Romawi dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Pada periode ini, masalah seni menjadi titik perhatian. Yang keempat, periode idealis. Immanuel Kant merupakan filsuf pertama yang mengemukakan teori estetika dari pandangan objektif. Maka penyelidikan estetika berubah dari penelaahan ontologis beralih ke bidang ilmu jiwa yang sebelumnya telah dirintis oleh rasionalisme dan empirisme. Yang terakhir, periode kontemporer. Pada periode ini, banyak pemikiran tentang estetika yang terpengaruh oleh pemikiran tentang ide dan sosial, sehingga menghasilkan banyak isme-isme di dalamnya. Yang pertama, realisme. Yang kedua, ekspresionisme. Yang ketiga, naturalisme. Dan yang terakhir, eksistensialisme. Baik, selanjutnya adalah estetika sebagai cabang ilmu filsafat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa estetika merupakan salah satu cabang dari perkembangan ilmu filsafat. Mengapa demikian? Karena filsafat merupakan ilmu yang mempelajari segala hakikat, yang mempelajari untuk membuktikan atau menemukan kebenaran ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa kenapa estetika termasuk dalam filsafat. Jika seseorang memikirkan atau mencari tentang segala hal yang ada di dalam alam, maka dia telah berfilsafat.
Dalam hal tersebut, ia mencari keindahan dalam suatu karya. Jadi di sini ada korelasi antara filsafat dan keindahan itu sendiri. Setiap karya seni yang tercipta pastilah merupakan hasil pikiran dari seniman itu sendiri, dan seniman itu telah berfilsafat untuk menciptakan karya tersebut.